28 Kalam kata mutiara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalam ke-1. Permulaan kebaikan dipandang ringan, tetapi akhirnya dipandang berat. Hampir-hampir saja pada permulaannya dianggap sekadar menuruti hayalan, bukan pikiran, tetapi pada akhirnya dianggap sebagai buah pikiran, bukan hayalan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa memelihara pekerjaan lebih berat daripada memulainya. Kalam kedua. Memulai pekerjaan adalah sunnah, sedangkan memeliharanya adalah wajib. Kalam ketiga. Jika engkau ingin mengetahui watak seseorang, maka ajaklah dia bertukar pikiran denganmu. Sebab, dengan bertukar pikiran itu, engkau akan mengetahui kadar keadilan dan ketidakadilannya, kebaikan dan keburukannya. Kalam keempat. Duduklah bersama orang-orang bijak, baik mereka itu musuh atau kawan. Sebab, akal bertemu dengan akal. Kalam kelima. Sebaik-baik kehidupan adalah yang tidak menguasaimu dan tidak pula mengalihkan perhatianmu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam keenam. Tanyailah hati tentang segala perkara karena sesungguhnya ia adalah saksi yang tidak akan menerima suap. Kalam ketujuh. Kecemburuan seorang wanita adalah kekufuran, sedangkan kecemburuan seorang laki-laki adalah keimanan. Kalam kedelapan. Berbicaralah, niscaya kalian akan dikenal karena sesungguhnya seseorang tersembunyi di bawah lidahnya. Kalam ke-9. Sesungguhnya hati memiliki keinginan, kepedulian, dan keengganan. Maka, datangilah ia dari arah kesenangan dan kepeduliannya. Sebab, jika hati itu dipaksakan, ia akan buta. Kalam ke-10. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang lebih besar daripada panjang umur dan badan yang sehat. Kalam ke-11. Sesungguhnya wanita sanggup menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tidak sanggup menyembunyikan kebencian walau hanya sesaat. Kalam ke-12. 3 hal yang menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, hidup sederhana, baik di waktu miskin maupun kaya, dan berlaku adil, baik di waktu marah maupun ridho. Kalam ke-13. 3 macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam 3 situasi. Pertama, tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang. Kedua, tidak diketahui orang yang penyabar kecuali ketika sedang marah. Ketiga, tidak diketahui sebagai teman kecuali ketika temannya sedang butuh. Kalam ke-14. Barang siapa yang dalam urusannya berada pada posisi tidak memikirkan akibatnya, maka dia telah menghadapkan dirinya pada musibah yang besar. Kalam ke-15. Di antara taufik adalah berhenti ketika ragu. Kalam ke-16. Di antara amal kebajikan yang paling utama adalah berderma di saat susah, bertindak benar ketika sedang marah, dan memberi maaf ketika mampu untuk menghukum. Kalam ke-17. Kebajikan adalah apa yang dirimu merasa tenang padanya dan hatimu merasa tentram karenanya. Sedangkan dosa adalah yang jiwamu merasa resah karenanya dan hatimu menjadi bimbang. Kalam ke-18. Jika perkataan keluar dari hati, maka ia akan berpengaruh terhadap hati, dan jika ia keluar dari lidah, maka ia tidak akan mencapai telinga. Kalam ke-19. Janganlah engkau merendahkan seseorang karena kejelekan rupanya dan pakaiannya yang usang, karena sesungguhnya Allah Ta'ala hanya memandang apa yang ada dalam hati dan membalas segala perbuatan. Kalam ke-20. Janganlah engkau tergesa-gesa mencela seseorang karena dosanya. Sebab barangkali dosanya telah diampuni. Dan janganlah engkau merasa aman akan dirimu karena suatu dosa kecil. Sebab barangkali engkau akan diazab karena dosa kecilmu itu. Kalam ke-21. Jauhilah olehmu posisi mengemukakan alasan. Sebab, ada kalanya alasan justru menetapkan kesalahan terhadap orang yang berdalih itu, meskipun dia bersih dari dosa itu. Kalam ke-22. Barang siapa yang telah kehilangan keutamaan kejujuran dalam pembicaraannya, maka dia telah kehilangan akhlaknya yang termulia. Kalam ke-23. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Kalam ke-24. Janganlah engkau merasa senang dengan banyaknya teman, selama mereka bukan orang yang baik-baik.
Sebab, kedudukan teman seperti api, sedikitnya adalah kenikmatan, sedangkan banyaknya adalah kebinasaan. Kalam ke-25. Sebaik-baik teman, jika engkau tidak membutuhkannya, dia akan bertambah dalam kecintaannya kepadamu, dan jika engkau membutuhkannya, dia tidak akan berkurang sedikitpun kecintaannya kepadamu. Kalam ke-26. Ada kalanya perang terjadi karena satu kalimat, dan ada kalanya pula cinta tertanam karena pandangan sekilas. Kalam ke-27. Perbuatan buruk yang menjadikanmu bersedih karenanya lebih baik di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga. Kalam ke-28. Siapa yang memandang dirinya buruk maka dia adalah orang yang baik. Dan siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.